Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik sampai saat ini. Bacaan Alkitab yang menjadi bahan perenungan kita hari ini diambil dari 2 Tawarik, pasal 5 ayat 2 sampai 14. Bacaan ini merupakan cuplikan kisah umat Allah yang amat bersuka cita karena pada akhirnya bait suci mereka telah selesai dibangun. Ketika bait suci sudah selesai dibangun, Raja Salomo mengumpulkan seluruh umat Israel untuk menyaksikan prosesi pemindahan tabut perjanjian ke dalam ruang Maha Kudus di bait suci yang baru saja selesai dibangun itu. Nah, kenapa hal ini perlu dilakukan? Kenapa Raja Salomo meminta seluruh umat Tuhan itu berkumpul dan menyaksikan dan melakukan pemindahan tabut perjanjian itu ke dalam bait suci? Tabut perjanjian merupakan sebuah peti yang berisikan 2 loh batu yang sudah Allah berikan bagi umat Tuhan melalui Musa. Tentu kita semua ingat kisah itu ya. 2 loh batu itu menandakan penyertaan, menandakan janji dan kasih Allah atas kehidupan umatnya. Artinya, ketika umat Tuhan menghadirkan tabut perjanjian itu di ruang Maha Kudus, di bait suci yang baru itu, ini merupakan sebuah simbol bahwa umat Tuhan bersedia menghadirkan Tuhan di sana. Ada sebuah ruang yang khusus dihadirkan oleh umat Tuhan supaya Allah bisa hadir di sana menyapa umatnya. Bait suci bukan lagi sebuah tempat yang indah, tapi jauh lebih dari itu. Bait suci merupakan rumah Allah, tempat kediaman Allah, tempat berjumpanya umat Tuhan dengan Dia. Nah, setelah tabut perjanjian itu diletakkan di sana di dalam ruang Maha Kudus, lalu kemudian dicatat di situ bahwa semua imam dan para penyanyi dari kaum Lewi melakukan tugas mereka untuk menyelenggarakan ibadah, memuji Tuhan di sana. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita renungkan melalui bagian teks Alkitab yang kita renungkan hari ini? Bait suci tidak hanya berbicara tentang bangunan gereja saja. Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 bahwa tubuh kita, tubuh orang-orang percaya adalah bait Roh Kudus. Maka bait suci adalah tubuh kita, kehidupan kita seutuhnya. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang, sudahkah kita menghadirkan ruang Maha Kudus di tengah tubuh dan kehidupan kita? Dan apakah tubuh kita yang adalah bait suci ini sudah betul-betul menjadi tempat kediaman Allah? Atau justru malah dipenuhi dengan ambisi-ambisi pribadi kita, dosa-dosa, kesibukan, dan berbagai hal yang sangat berpusat pada diri kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah hal yang penting Bapak Ibu, yang semestinya perlu menggema setiap saat di dalam kehidupan kita. Karena hanya melalui pertanyaan-pertanyaan ini kita akan terus diingatkan, apakah selama ini kita hanya sibuk dengan agenda kita pribadi atau agenda Tuhan. Ayat 14 adalah puncak yang menjadi bacaan Alkitab kita hari ini. Di sana dicatat bahwa para imam dan pelayan-pelayan Tuhan berhenti melakukan tugas-tugas mereka di bait suci.
Mereka berhenti bukan karena tidak mau melakukannya, bukan. Tapi karena kehadiran Allah begitu nyata dan begitu agung, sehingga membuat segala kegiatan manusia mereka itu berhenti dilakukan. Artinya, saat Allah hadir di dalam kemuliaannya, kita yang adalah manusia terbatas ini tidak bisa terus-menerus menjalankan agenda-agenda pribadi kita. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah menundukkan kehendak diri kita dan segala agenda pribadi kita di bawah kaki Tuhan. Maka Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan, mari kita kembali lagi belajar untuk memberikan ruang yang lebar bagi Roh Kudus untuk mengganggu rutinitas kita dan menjungkir balikkan segala agenda pribadi kita. Sehingga Allah melalui Roh Kudus dapat mengambil alih kehidupan kita. Selamat merenungkannya.